Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Dina Maharani. Di sini saya akan mensimulasikan video rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pada kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan SBDP. Nah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran kita, yaitu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Rian dipersilahkan. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau tahu siapa di sini yang tidak hadir? Alhamdulillah, semua hadir ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama ada setelah mendengarkan dan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Selanjutnya, yaitu yang kedua, setelah membaca dongeng fabel, peserta didik dapat menganalisa pesan atau nasihat yang terdapat dalam fabel dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu ada dengan memperhatikan gambar dan penjelasan dari guru mengenai pecahan 1/2, peserta didik dapat menyebutkan pecahan 1/2 dengan percaya diri. Nah, selanjutnya itu melalui percobaan, peserta didik dapat mengidentifikasi bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, oke. Materi kita ada 3, yaitu yang pertama mengenai teks dongeng fabel, yang kedua tentang pecahan 1/2, dan yang ketiga mengenai bunyi pola irama lagu sederhana, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengenai bahasa Indonesia, yaitu dongeng fabel. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa itu dongeng fabel? Siapa yang tahu? Nah, iya benar sekali. Jadi, dongeng fabel adalah cerita mengenai binatang. Nah, jadi pada saat ini kita akan belajar tentang cerita fabel, yaitu cerita tentang binatang. Nah, coba buka bukunya halaman 128. Ya, oke, udah buka buku semuanya? Sudah? Nah, dengarkan Ibu membacakan dongeng fabel ini ya, kemudian kalian simak dengan benar, dengan baik. Nah, yang pertama itu judulnya adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha untuk mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular yaitu, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Ucap tikus yaitu, hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Nah, ular itu sangat marah dia kepada tikus. Jadi ular itu berniat untuk balas dendam kepada si tikus. Nah, jadi pada pembelajaran ini, dari dongeng yang sudah Ibu jelaskan, siapa yang tahu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Nah, ya benar sekali. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita yaitu di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus. Ular, siapa tadi tokohnya ada 2? Siapa? Ular dan tikus. Nah, jadi ular itu sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar si ular tidak lagi berniat untuk memangsanya. Nah,
pada suatu hari ketika si tikus sedang tidur, di sarangnya ular mengendap-endap ingin memangsanya. Ketika ular akan memakannya, tikus berkata bahwa apabila ular memakannya, maka ular tidak akan mempunyai teman yang bisa diajak untuk mencari makan lagi. Maka dari itu ular berpikir perkataan tikus benar, bahwa ia nanti akan mati karena hidupnya sendiri dan tidak mempunyai teman yang akan diajaknya untuk mencari makan. Ular kemudian minta maaf kepada tikus dan mereka pun mencari makanan bersama-sama. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu bacakan tadi, siapa yang tahu pesan dari pembelajaran kita pada dongeng kita tadi? Nah, iya, jadi kalau misalnya kita sedang kelaparan, kita tidak boleh mengambil yang bukan hak kita, apalagi sampai kita membunuh teman pada kisah dongeng fabel ini. Nah, jadi kita harus mengajak teman nih, misalnya Ibu punya teman, ayolah kita cari makan, kita sama-sama cari makan, bukan kita mengambil yang bukan hak kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang apa tadi Ibu bilang? Pecahan 1/2. Pecahan 1/2. Nah, siapa yang tahu apa itu pecahan 1/2? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu pecahan 1/2? Jadi pecahan 1/2 itu adalah pecahan sederhana dari bentuk yang paling kecil dari suatu pecahan. Pecahan itu sendiri merupakan bagian dari satu kesatuan yang utuh. Ditulis dalam bentuk pecahan itu ada bentuk A per B. Nah, jadi di mana yang A ini, yang bagian atas disebut pembilang. Nah, yang bagian ini disebut penyebut. Nah, jadi Ibu mau bikin contoh nih. Jadi contohnya, tadi ini ada bentuk. Kita masuk kepada pelajaran pecahan 1/2. Ada bentuk pecahannya itu A per B. Per itu sama artinya dibagi. Jadi yang A itu disebut pembilang dan B itu disebut penyebut. Nah, contohnya ini Ibu punya sebuah pizza. Anggap ini pizza. Nah, Ibu punya satu buah pizza. Kemudian Ibu ingin membagi kepada Nanda. Nah, jadi gimana caranya? Ya, benar sekali. Jadi kita bagi 2. Jadi pizza yang Ibu punya, Ibu potong menjadi 2. Ibu belah 2 pizza tersebut. Jadi, satu pizza, kita tulis dulu satu pizza. Kemudian Ibu bagi menjadi 2. Bagi tadi tandanya apa? Ya, tandanya per 1/2. 1 per dibagi. Dibagi berapa tadi? 2. Jadi yang satu ini disebut pembilang dan yang 2 ini disebut penyebut. Nah, selain daripada gambar pizza, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang bisa kita jadikan yang bisa kita ambil contoh untuk pada materi pecahan 1/2. Ya, sebagai contoh yaitu ada nih, papan tulis. Papan tulis ini ada satu yang besar. Kemudian Ibu ingin menulis sesuatu yang banyak. Jadi Ibu harus membagi papan ini menjadi 2. Nah, jadi ini disebut dengan pecahan 1/2. Nah, selanjutnya tidak hanya papan tulis, tapi juga bisa nih dinding kita yang besar ini. Nah, dinding itu bisa kita sebut dengan pecahan 1/2 kalau kita bagi. Oke, selanjutnya Ibu akan masuk kepada materi kita, yaitu mengenai apa tadi? Ya, pola irama, bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat. Apa itu bunyi kuat? Siapa yang tahu apa itu bunyi kuat? Yang tahu coba angkat tangannya. Ya, benar sekali. Jadi, materi kita yaitu tentang bunyi kuat atau pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nih,
Apa itu irama? Irama sederhana dulu. Apa itu irama sederhana? Siapa yang tahu? Iya, jadi irama sederhana yaitu yang telah dikenal sejak lahir. Misalnya pola irama yang sederhana itu yang bisa kita ingat, yang mudah kita ingat. Contohnya saja pada lagu anak-anak. Nah, coba Ibu mau tahu contoh lagu anak-anak yang bisa kita jadikan sebagai pola irama? Ya, benar sekali. Lagu misalnya nih ada cicak-cicak di dinding, ada dua mata saya. Gimana lagunya? Misalnya dua mata saya yang kiri dan kanan. Misal atau lagu lainnya itu topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, itu disebut juga dengan salah satu contoh pola irama sederhana. Oke, nah sebelum kita, jadi pada pola irama itu sudah kita kenal sejak dahulu. Jadi tidak hanya sekarang kita kenal pola irama, tapi kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita bisa mengenal pola irama pada lagu-lagu yang telah kita dengarkan atau yang kita telah hafal. Nah, jadi Ibu akan tulis. Nah, jadi pola irama itu adalah misalnya nih, yang telah kita kenal sejak lahir, yang bisa kita kenal dan bisa kita tirukan. Jadi pola irama itu, pola irama sederhana yaitu yang mudah, yang biramanya jenis 2 atau lebih, yang mudah ditiru oleh anak-anak. Nah, sudah? Nah, jadi dari inti yang telah Ibu jelaskan, siapa tahu apa itu pola irama? Ya, pola irama adalah panjang dan pendeknya dari sebuah bunyi atau lagu. Pola irama itu disebut juga dengan, siapa yang tahu apa yang nama lain dari pola irama? Ya, namanya adalah birama. Oke, tadi ada contohnya, contoh dari pola irama yaitu yang pertama ada lagu Topi Saya Bundar, kemudian Burung Kakak Tua, kemudian ada lagu Cicak-cicak di Dinding. Nah, jadi lagu yang pola irama sederhana itu sangat banyak pada lagu anak-anak terutama. Jadi intinya yaitu pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ada tentang dongeng fabel. Apa tadi itu dongeng fabel? Iya, dongeng fabel adalah cerita mengenai binatang. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa pola iramanya? Iya, benar sekali, tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Jadi kecerdikan siapa tadi? Kecerdikan si tikus untuk menumbuhkan kebaikan pada si ular. Karena ular ingin memangsa tikus, tapi karena tikus memiliki akal sehat yang bisa diajak untuk si ularnya agar tidak memangsanya dan berbuat baik. Nah, yang kedua yaitu ada pada pelajaran pecahan 1/2. Tadi ada bentuk dari pecahan 1/2 yaitu 1 atau A itu disebut pada pembilang, yang B itu disebut juga dengan penyebut. Nah, contoh dari pecahan 1/2 yaitu ada pizza, ada dinding, ada papan tulis. Nah, semua yang di sini bisa kita intinya yaitu pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ada tentang dongeng fabel. Apa tadi itu dongeng fabel? Ya, dongeng fabel adalah cerita mengenai binatang. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa pola iramanya? Iya, benar sekali, tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Jadi kecerdikan siapa tadi? Kecerdikan si tikus untuk menumbuhkan kebaikan pada si ular. Karena ular ingin memangsa tikus, tapi karena tikus memiliki akal sehat
yang bisa diajak untuk si ularnya agar tidak memangsanya dan berbuat baik. Nah, yang kedua yaitu ada pada pelajaran pecahan 1/2. Tadi ada bentuk dari pecahan 1/2 yaitu 1 atau A itu disebut pada pembilang, yang B itu disebut juga dengan penyebut. Nah, contoh dari pecahan 1/2 yaitu tadi ada pizza, ada dinding, ada papan tulis. Nah, semua yang di sini bisa kita jadikan sebagai contoh dari pecahan 1/2. Nah, yang terakhir yaitu pada materi SBDP tentang pola irama. Pola irama sederhana. Apa tadi itu pola irama sederhana? Ya, pola irama sederhana adalah pola irama yang nadanya mudah diingat dan ditiru oleh anak-anak. Contoh dari pola irama itu tadi apa? Ya, ada lagu burung kakak tua, cicak-cicak di dinding, topi saya bunda, dan masih banyak lagi lagu-lagu anak-anak yang bisa kita jadikan sebagai contoh pada pola irama sederhana. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini apa saja pengetahuan yang kalian dapat? Ya, jadi inti dari pembelajaran kita yaitu kita tidak hanya nih pada pelajaran bahasa Indonesia, kita tidak hanya belajar tentang dongeng fabel. Dongeng fabel itu cerita tentang binatang yang tidak bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak, tapi dari dongeng ini bisa kita ambil kesimpulan, kita bisa ambil pesan ataupun amanat yang bisa kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari. Oke, nah, jadi ketika kita misalnya nih, jadi intinya ketika kita membagi sesuatu, sebuah benda agar bernilai setengah, maka kita membagi benda tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Kita dapat mengambil pembelajaran bahwa dalam hidup kita harus bersikap adil. Nah, ini salah satu contohnya. Ibu ingin bersikap adil pada sebuah papan tulis, jadi ibu bagi 2. Nah, yang agar kehidupan kita tentram dan damai. Oke. Nah, pada pembelajaran ini ibu akan memberikan kalian sebuah tugas, yang mana tugas tersebut ada pada halaman 130. Silakan kalian kerjakan di rumah. Besok akan ibu periksa ya, hari Senin depan. Oke? Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk menyanyikan salah satu contoh dari lagu pola irama, yaitu ada lagu burung kakak tua. Oke, semuanya berdiri. Nah, jadi yang kita hitung dari 1, 2, 3. Nah, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Nah, itu adalah salah satu contoh lagu dari pola irama sederhana. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan tutup pembelajaran kita pada pembelajaran pertama, yaitu ada pembelajaran bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Nah, semoga pembelajaran atau ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ibu tutup. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran ke depan, jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Kita akan masuk kepada pembelajaran yang kedua. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.